Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yasha'a min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Amma ba'du. Salam hormat dan baik kepada seluruh alim ulama, khususnya pengasuh pondok pesantren Al-Karomah, Abah Yai aku yang Muslim dan terima kasih banyak kepada panitia Jamiah Hidayatul Muqtadiin karena telah mempersiapkan acara dengan semaksimal mungkin. Tak lupa kepada santri putra dan santri putri yang juga saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan inayahnya kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan yang sehat ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau lah lewat hadis-hadisnya, kemudian diterima para sahabatnya, turun ke tabi'in dan terus sampai generasi ulama dan sampailah kepada kita sebagai santri-santrinya tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu yang manfaat lagi berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santri putra dan santri putri yang berbahagia, sebagai seorang santri kita selalu diajarkan tata cara menghormati orang lain, menghormati ilmu dan menghormati kitab dan isinya. Betul apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita di pesantren Al-Karomah ini telah dipelajarkan kitab taklim, di mana di dalamnya kitab tersebut ada pasal yang menjelaskan tentang memuliakan ilmu dan gurunya, yaitu faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kata kitab taklim mengatakan, "I'lam bi anna talabul ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi," yang artinya, ketahuilah sesungguhnya seorang santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yaitu ulama. Itu kata kitab taklim kawan-kawan kata saya. Sebagai seorang santri, oleh karena itu apabila kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka kita harus memuliakan ilmu dan gurunya. Bagaimana Kang sanggup memuliakan ilmu dan gurunya? Sanggup memuliakan ilmu dan ulamanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu al-ulama'u warathatul anbiya'i, innal anbiya'a lam yarathu dinarun wala dirhaman walakin warathul ilma, yang artinya ulama itu adalah pewaris Nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan ilmu dan ulama. Ulama itu adalah pewaris nabi, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka itu mewariskan ilmu. Maka tidak
berlebihan jika kitab taklim mengatakan, apabila ingin anak seseorang itu alim, maka muliakanlah ulama. Dalam hadis lain di dalam kitab Nashihul Ibad halaman 61, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah ulama, maka sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam sebuah ayat suci Al-Quran dikatakan, innama yakhshallah min ibadil ulama, yang artinya semestinya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Nah, bagaimana masih mau berbantah-bantah dengan ulama? Masih mau menggunjing tentang kejelekan-kejelekan ulama? Semoga kita sebagai santrinya Al-Karamah dijauhkan dari sifat tercela itu. Amin amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang dirahmati Allah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, kita wajib memuliakan ilmu. Bagaimana bisa kita mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak mampu memuliakan ilmu? Bagaimana ia bisa mendapatkan seorang kekasih idaman hati kalau tidak memahami apa yang menjadi kesukaannya? Ibarat Anda ingin mendapatkan cinta seorang kekasih idaman, maka Anda terlebih dahulu memahami apa yang menjadi kesukaannya. Begitu juga dalam hal yang mencari ilmu. Apabila seseorang harus paham apa yang disukai ilmu. Dalam kitab taklim dikatakan, apabila kita ingin hendak mengambil apabila kita ingin hendak mengambil kitab, sebaiknya dalam keadaan suci atau berwudu. Tahu Mbak yang singar atau sebabnya nopo? Karena ilmu itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan wudu juga itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Jadi barang siapa yang belajar dalam keadaan punya wudu, maka insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka kita harus memuliakan ilmunya, memuliakan gurunya, dan memuliakan ulamanya. Ketika ini wajib hukumnya bagi para santri, tidak boleh tidak. Oke? Siap. Semoga apa yang saya sampaikan ini bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita berkah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Cukup sekian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.